Cip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. Kalau sebelum-sebelumnya kita biasa ngomongnya jelang Bada Isya atau Bada Isya bahkan ya biasa namanya Bada Isya sehabis buka. Nah kita sekarang sehabis asar. Walau ada yang berundang sare gitu kan. Sugane menang Ilham. Enak sih, bener. Masya Allah. Jam 11 secara gitu sarena gitu. Itu bisa. Jam 11 sampai jam 2. Sopan pisahnya. Tidak, mah itu rumahnya. Pilihan ini orang kan ganti pola hidup pisan, orang sangat-sangat berhenti begadang. Jadi jam 11 lah paling penting. Jam 12 hari malam paling penting. Jadi sanggup subuh teh dipantang sampai jam 11 teh kan. Biasanya orang kan temang begitu. Oke. Biasanya orang masih beres subuh sare sampai jam 7. Oke. Masih gitulah. Oke. Terus nepikeun katungtuna orang sarena teh jam beres nganter budak jam 7 kali sare jam 8 udah. Nah, ya nama 12 kan tapi ka zuhur. Jam 11 sare nya paling ulok teh yang udah katanya 11 sare jam 12 udah. Teuing tadi mah. Udahnya jam 2. Iya. Teuing kunaon nih? Ya kan aya ngarubah mekanisme, ngarubah nu sajana. Iya benar. Ya. Orang masih ngatur tempo eta sih. Ya, dan saya pikir untuk saat ini semua masih pada proses jet lag kayak gitu ya. Oh, benar. Jet lag Ramadan. Jet lag Ramadan. Urusan pola makan, pola tidur. Nah, ayeuna mah beres soal subuh teh bener-bener langsung dahar saya. Bener sih ya? Biasanya mah tidak. Ngadaguan pemajikan hudang gitu. Sekarang mah udah lapar. Karena biasa sebelum subuh diisi heula. Ya bisa jadi. Jadi mun misalnya ayeuna mah geus subuh teh kumaha nya? Gitu lah. Yang pertama lapar wae bawana. Begenggong. Jadi artinya apa ya? Pilihan ritme hidup ya. Akhirnya kan bukan hanya sekadar urusan perubahan metabolisme tubuh. Misalkan biasa tidur jam 12, kemudian bangun setengah 4 gara-gara urusan mau sahur misalkan. Ya. Kemudian mencoba bertahan untuk tidak tidur lagi, mun teu kuat mah gitu kan. Ya mun kuat mah gitu kan. Ya. Dan itu sedikit banyak ya pasti akan berpengaruh dengan metabolisme baik secara tubuh, secara biologis maupun secara fisik dan psikis ya. Ya. Pengaruh. Fisik ngaruh banget. Dan termasuk ketika hari ini kita coba rubah kembali dengan apapun yang kita butuhkan. Lagi-lagi itu kan pilihan, kebutuhan kita mau seperti apa dan bagaimana. Nah, orang mah gaweana jam 7 otomatis gitu kayaknya. Ya. Kebutuhannya seperti itu. Nah, tapi yang menarik itu kan ada ritual lain yang menghantar kita ke arah sana biar tidak jet lag dengan saum sawah. Oh iya. Ya kan? Pas sawah tuh Dengan saum sawah, acan orang teh. belum. Kayak waktu kene. Kene waktu kita mun hirup kene. Amin insyaallah. Tegang. Deg-degan aja. Nah, masih seperti itu. Nah, akhirnya urusan gimana kita ngatur jam tidur, jam kerja, jam aktivitas, bahkan jam makan dan jam yang lainnya kembali kepada selain urusan pilihan dan juga kebutuhan. Gitu. Karena masing-masing profesi pasti punya ritmenya yang ragam. Ya. Terlebih ketika lamun ngomongkeun gaya hidup seseorang. Ada yang muda juga orang kan mood. Berang oge sih. Hah? Berang oge. Tipis-tipisnya. Penyakit jelema kreatif. Oh gitu kan? Ya. Atau alibi ya mah? Alibi yang orang sangat setuju ya. Jadi gila, ada jelema anu kreatif mah kan selalu tidak nyaman dengan sesuatu yang stagnan. Jadi makanya mereka tuh selalu nge-push diri mereka untuk meng-create sesuatu yang baru, Jadi matakna
konsistensi itu termasuk walaupun itu baru-baru teh sebenarnya. Itu baru. Yang kasarna mah jadi juga hal kecil tapi juga ilah. Yang nggak geser-geser meja hungkul, sepele gitu. Tapi merubah suasana teh satu hal yang sangat penting untuk orang-orang yang kreatif, dan orang kreatif teh musuh utamanya adalah konsistensi. Ya. Makanya Stabil. ya seniman, seni murni gitu ya, dengan desainer, dengan kriya itu beda. Amun kriya teh kan juga orang ngabatik. Tenun terus nasi tekun, nasi anu manik-manik, anu nggak eta teh Ya. karena anu kieu Nganyam. itu kan butuh Nganyam. kemampuan yang dia bisa merepetisi sesuatu yang sudah tidak perlu dipikirkan sebetulnya nama. ya Nah kalau misalnya seni murni mah ya Gak bisa. kudu selalu baru terus. Selalu baru. Soal seperti itu. ya jadi mau misalnya lukisan 2 sarua pisan kan malah jadi murah gitu. Ya. Nah Copy paste. bebas teh gitu eta masalahnya. Dan yang meureun penyakit jelema seni salah satunya adalah mood-moodan, pembenaran yang saya tong ngambek kamu salah. Ini orang lainnya. Iya, mana? Enten kiri. Nah, tapi kan masalahnya teh ketika kita dihadapkan dengan sejumlah perubahan, otomatis kita akan dihadapkan dengan sejumlah pilihan. Yes. Ya. Gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan obrolan sebelumnya, kita sempat ngobrolin tentang ketika kita memosisikan diri sebagai seorang manusia biasa dengan seorang hamba biasa dengan sang maha kuasa, atau bahkan yang manusia yang hamba di hadapan sang maha kuasa. Opat lah ya. Ya. Kisah gitu. Nah, saya kan coba bongkar dulu kadar review obrolan kita sebelumnya, kira-kira buat teman-teman yang difahami tentang manusia biasa itu seperti apa. Walau sebenarnya kita udah cepat-cepat bongkar ya secara sederhana gitu. Buat kamu, manusia biasa itu apa sih maksud menurut kamu? Lain lagu nanya. Lain lagu. Ayah kan lagu? Ayah. Apa orang? Lain. Ya guys. Lain. Ayah kayak Panhelan, human being. Itu kan manusia biasa kan? Ya ikut mikir lah. Human being. Apa ya lah? Orang mikir lagu nada. Manusia biasa. Orang jawab ku akal jelema we nya. Ya tong pakai label ustad mana ya? Pakai label agama. Di sini semua dihindarkan sebagai keustadannya ditanggalkan dulu. Lamun misalkan manusia biasa nyaeta jelema anu dilahirkan ka dunia anu hirupna ngilu kana aturan kolot, aturan sekeliling rumahnya, terus aturan di negara di mana manehna cicing. Dan jika dia melanggar, dia akan mendapatkan punishment. Aya reward, aya punishnya. Aya reward, aya punishment. Dia akan mati disebut baik dalam keadaan baik, dan dia akan mati dalam keadaan buruk ketika dia melakukan hal yang buruk dalam kematian. Manusia biasa, cek Abi. Mencek saya mah manusia biasa mah menggunakan otaknya semaksimal mungkin untuk mewujudkan nafsunya semaksimal mungkin. Nafsunya kan bisa dua arahnya. Oke. Nafsu bisa baik atau tidak baik. Kayak itu unggul. Manusia biasa. Nah. Ya artinya difahami manusia biasa itu adalah ketika sosok atau pribadi yang tidak tidak melekatkan dirinya dengan label yang lain. Ya. Ini nafsu pribadi itu kan udah dalam pengertian secara institusional ya. Oke. Misalkan atas nama institusional agama. Ya. Misalkan. Kalau itu dianggap menjadi bagian dari part of person. Ideologi misalkan. Karena kategorinya yang saya temukan ya seringkali ada manusia biasa. Misalkan ketika dia ketika ngomongin isu politik misalkan, aku mah nggak ngerti gitu kan. Aku mah hanya manusia biasa, nggak ngerti lah. Terserah mau ngapa-ngapain juga, mau kebijakan seperti apa juga. Yang penting mah aku dan keluarga aku semua baik-baik saja. Nah, kalau loncat ke situ, yang orang temukan manusia biasa itu dikatakan adalah makhluk yang tidak mampu apa-apa. Karena ketika dia berhasil menjalankan sesuatu, dia tidak pernah mengatakan ada saya manusia biasa, maka saya bisa. Jadi ketika tidak bisa, dia akan mengatakan dirinya adalah orang mah jelema biasa tuh. Jadi ketika asumsinya dengan kalimat itu, mungkin
orang-orang jadi beropini bahwa yang menggunakan kalimat itu dalam kegagalan itu punya apa sebenarnya dalam motornya soalnya nggak gaung gimana itu seakan ketika dia menggunakan kalimat itu dalam hal kegagalan maka dia mengatakan manusia adalah produk yang tidak maksimal, yang tidak mampu. Tapi bisa jadi kan ketika nyebut manusia biasa saja atau manusia biasa itu justru bentuk kerendahan hati. Iya betul. Ya makanya kan tidak rendah jadi udah saya mah biasa, saya mah tidak ada pasor. Ya gitu. Jadi bukan menunjukkan keunggulan tapi menunjukkan bahwa kita lemah. Bahasa orang kata bukan. Oke, jadi kita main di dua ranah dulu. Mereka manusia biasa yang tanpa sadar memposisikan diri sebagai manusia lemah. Yes, makhluk lemah ya. Makhluk lemah. Satu sisi memposisikan diri sebagai manusia yang rendah hati. Ya. Manusia biasa itu. Tapi lemah pun dari bagian rendah hati sih menurut saya. Jadi mengatakan dia lemah itu sebetulnya bukan menjadi mengecilkan nilai manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Tapi bahwa memang apa karena kesempurnaan itu karena ada kelemahannya? Ya, sebetulnya kan sempurna itu ada lemahnya. Kalau buat saya mah, cuman maksudnya ketika karena kan seolah-olah memang paradoks. Satu sisi manusia memang diciptakan secara berdasarkan sumber kitab suci memang disebut sebagai makhluk yang paling sempurna. Yes. Namun pada saat yang sama juga dia lemah gitu. Karena dengan lemahnya manusia membuat manusia itu harus menggunakan otaknya. Bayangkan mun orang capek gitu. Lompat orang gancang, orang mau mikir ngarah orang gancang gitu. Yang kita pakai konsepsi otak di sini adalah otak consciousness yang keseluruhan ya. Betul, bukan otak yang sepihak itu ya. Bukan. So, lemahnya fisik manusia, lemahnya berpikir manusia, lemahnya otot dan segala rupanya itu membuat manusia itu memaksimalkan kinerja otak gitu. Ya jika orang bisa gancang kadago. Jadi orang kudu mikirkan kumacana orang boga motor gitu. Nah, akhirnya kelemahan manusia dikatakan sempurna menurut orang karena ada kelemahan yang membuat fungsi otak dia lebih edan gitu. Nah, baik lagi ke yang tadi konteksnya bahwa jadi yang disebut manusia biasa itu salah satu bentuk humble-nya adalah ya saya manusia lemah. Jadi misalnya saya makhluk yang lemah. Oke, lamun dikaitkan langsung dengan topik yang kita bahas sore hari ini. Ketika manusia biasa dihadapkan dengan pilihan hidupnya. Itu kira-kira orang semacam itu akan menyikapi kehidupan itu seperti apa ketika dihadapkan pada pilihan? Ketika merasa lemah, dia akan mengaitkan kepada tauhid mungkin ya. Tapi ketika dia tidak merasa lemah, dia akan menggunakan logikanya mungkin. Kalau saya tadi obrolannya kayak yang hoge topiknya aja nanya. Tapi kalau di opini saya, ketika mampu, ya ini kelemahan saya juga mungkin ya. Ketika saya mampu, yang saya utamakan bukan mengucap bismillah gitu. Bismillah hanya ketika aksi. Tapi otekela gitu, meminta petunjuk itu seakan dinantikan karena merasa mampu. Tapi ketika ternyata saya merasa yang akan saya lakukan ini sulit untuk dideskripsikan secara logis, akhirnya saya langsung membawa kepercayaan saya, ya Allah, saya punya orang milih gitu. Nah, mungkin tadinya. Jadi jika saya mau misalnya kayak ujian gitu ya, ngafalkeun heula. Mun misalnya bahan hafalan we geus eueuh, geus nitipkeunna ka Allah langsung gitu. Hitung-hitungan cing. Kita ke pas prakna anjir ribu bisa dia hitung kancing makanya kayak kaos wae jadi hese ya hitung huruf apa sih tiap-tiap lanjut ya karena kan kalau dikaitkan antara manusia biasa yang melibatkan Tuhan dengan manusia biasa yang tidak melibatkan Tuhan, tentu cara dia bersikap hidup akan berbeda ketika berhadapan dengan pilihan. Oke, tadi diceritain sama Kampret bahwa orang ada pada level manusia biasa yang dia memiliki keyakinan akan adanya Tuhan. Dalam beberapa hal dia akan selalu menyandarkan permasalahan itu entah urusan dia merasa lemah atau dia membutuhkan petunjuk, dia akan melimpahkan kepada Yang Maha Kuasa sebagai manusia biasa seperti itu. Namun ada juga manusia biasa ketika dia sama sekali tidak melibatkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah. Artinya dia benar-benar hanya seolah-olah dia benar-benar hanya menggunakan semua yang ada dalam potensi dirinya, gitu kan? Ya, logikal. Sehingga akan sangat mudah mengatakan ini hasil saya.
ini hasil kerja keras saya, ini hasil capek saya dan seterusnya. Gitu kan akan sangat mudah mengatakan itu karena memang dia merasa memang saya tidak melibatkan siapapun dalam apapun yang saya usahakan gitu. Sehingga ya apapun capaiannya saya berhak dan sangat berhak untuk menikmati dengan cara apapun yang saya inginkan. Nah akhirnya pilihan itu yang diambil. Apapun cara aku mengekspresikan capaian-capaian yang sudah aku lakukan, terserah gue dong. Hasil keras kayak apapun itu. Nah, tapi kalau bagi yang manusia biasa yang masih melibatkan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan, ada yang berbeda gitu kan. Walaupun dia sama menggunakan potensi yang dia punya juga. Mungkin capaian juga sama atau bahkan bisa melampaui atau bahkan bisa jauh lebih, tidak bisa pernah melampaui misalkan. Walaupun dia tetap menggunakan takaran atau menggunakan sandaran kepada Sang Maha Kuasa. Cuman tetap bedanya mungkin paling tidak yang manusia sebutlah yang melibatkan nilai-nilai ketuhanannya dalam tradisi Islam atau dalam masalah Islam, minimal mereka makan ucapkan bismillah. Setelah melakukan banyak sesuatu, semua kegiatan mengucapkan alhamdulillah. Walaupun secara bentuk kesadaran ya baru hanya sebatas lafalan. Ya kan, pembiasaan saja, pembiasaan lafal bahwa itu adalah sebagai bentuk pertanda bahwa dia melibatkan sesuatu di luar dirinya. Kayak gitu. Nah, makanya akhirnya pada setiap pilihan hidup yang dia ambil, konsekuensinya pun konsekuensi yang dia pikirkan bukan hanya sekadar konsekuensi logis yang sempat kita bicarakan kemarin, tapi termasuk konsekuensi unlogis. Karena kenapa? Karena ada nilai-nilai yang lain yang ada di dalam dirinya. Itu misalkan kumaha lamun ke kumaha. Nah, itu kan selalu ada gitu kan ya. Itu kan selalu ada. Bahkan ketika banyak orang yang disebut logis sekalipun, satu sisi dia melibatkan pemahaman lain, misalkan bisa aya karma ya kan? Pada level tertentu emang sesuatu yang difahami dengan karma itu logis atau logis? Ya, kalau karma bisa dibilang keberulangan kan sebenarnya? Iya. Keberulangan kan? Keberulangan. Tapi itu banyak dihinggapi oleh, banyak menghinggapi oleh teman-teman yang merasa dirinya logis. Ada gitu. Iya. Artinya sebenarnya kalau bagi nggak sebenarnya juga sih, jangan-jangan gitu kan. Aspek kalau ngomongin ketika orang yang unlogis, yang logis merasa sangat logis sekalipun dalam kehidupan mengatakan bahwa dirinya tetap ada nilai percaya kepada paham karma misalkan, idealnya kan dia berarti percaya akan sesuatu hari esok. Ya. Oke, ada harinya esok, ada hari pembalasan semacam itu. Jadi satu sisi kadang-kadang nggak saklek juga sih orang yang straight tidak melibatkan apapun, tapi dalam beberapa hal dia justru melimpahkannya gitu. Jadi mungkin bagian dari pencarian seorang mungkin ya harus berhadapan dengan bersinggungan, berbenturan dengan pemahaman-pemahaman yang lain yang karena proses sesuatu bisa difahami secara personal itu ya butuh waktu kan? Iya. Tidak ujug-ujug gitu kan? Butuh waktu. Jadi sekarasa kakara, oh nya. Yang akhirnya muncul pengalaman menjadi sebuah kebenaran. Padahal belum tentu pengalaman yang kamu alami belum tentu sebuah kebenaran yang layak aku alami. Yes. Kayak gitu. Memaksakan intuisi orang tabrakan yang intuisi batur gitu ya. Itu bisa. Ya. Ya jadi kepikiran tapi ya jika contoh paling enak kan ketika saya dulu aja berpikir ini jadi mikir bahwa saya sedikit kehilangan dalam hobinya ketika saya motor-motoran sorangan jeung saya motoran bebarengan itu sedikit lebih tinggi nilainya keberadaan Allah ketika saya jalan sendiri karena ya jeung sade urang muntang ka mana deui misalnya saya jeung babarudak gitu kan. Nah ini aya istilah ngandalkeun. Ya, ada ini salah satu kondisi yang membuat saya sangat senang dari dulu istilahnya jadi berkontemplasi gitu ya. Ketika motor-motoran sendiri itu saya jadi ngobrol aja dengan Allah ya. Oke. Mau misalnya jalan rek ka mana ieu jeung barudak aya panek keureun mah terus mun sajalanan geus mulai ka hutan nu poek nu eta saya teh
mun jeung barudak kan mun aya mogok enon barudak. Iya. Mun misalnya eta geus sasaha deui aing mun mogok aduh ya Allah ulah mogok ya Allah. Jadi ka Allah hungkul metana. Makanya sampai sekarang saya masih senang melakukan perjalanan sendirian karena dulu saya menemukan salah satunya saya menemukan keyakinan saya terhadap Allah pun karena ketika saya betul-betul sendiri yang bisa menjawab kegelisahan saya hanya menerapkan Allah di hati saya gitu. Jadinya udah gitu. Ya kan yang menarik apapun orang yang berlandaskan atau menyandarkan dirinya berlandaskan berketuhanan atau tidak selalu dihadapkan dengan sejumlah pilihan hidupnya kan? Ya. Gitu. Nah, yang sederhana misalkan seperti kita hari ini di meja ini sudah tersaji sejumlah pilihan makanan dan minuman. Kenapa saya lebih memilih ini? Ketimbang yang ini. Kenapa saya lebih memilih yang ini ketimbang yang ini dan yang ini? Apakah pada level itu menggunakan nalar logis? Saya can milih. Ini mah kacau orang milih. Ente mana? Terus? Ya. Nah, kenapa? Nah, kamu sendiri kan kenapa ngambil yang itu, nggak yang ini misalkan? Berdasarkan pengalaman saya, yang ini lebih enak. Ganti yang Pengalaman. Nah. Jadi ketika saya nawarkan kamu, mau coba nih kita pasti nggak? Oke. Akhirnya Karena berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman. opini pribadi saya. Amin ambil. Tapi ketika misalkan kamu tidak punya pengalaman ini dan ini itu, Ya. kan anggar milih nama hiji. Ya pasti. Enggak langsung. Tapi abi mah duana langsung. Tilu. Cobaan mana yang paling enak? Tapi anggar kan bertahap. Langkah di mana lah? Di mana lah? Iyalah. Itu paling gede heula. Kunaon? Faktorna. Karena lebih menggiurkan juga nah. Lebih dekat asubah gitu, kumaha? Nya, lebih dekat ka seubeuh. Urusan seubeuh euy. Sebelum aku kejo. Tapi lamun misalkan dahar satoples seubeuh oge. Bener. Enak Kan mau urang kue, urang mau kue dan urang kuseubeul. Enak. Nah, bet di luar. Dahar roti wae seubeuh, padahal teh dahar kejo. Tapi orang Indonesia kudu we dahar kejo meh mareng teh. Dari masalah seubeuh, sugesti cukup. Biasaan. Dan coba mana bikin kabutin ke sebuah burger ge ngorek can kejo macan dahar gitu. Jadi lebih kepada memenuhi nafsu terhadap rutinitas. Gitu. Karena pada level tertentu yang namanya pilihan itu adalah permasalahan besar banget efeknya teh. Misalkan baju, mana kayak pakai baju warna pink, warna hidung misalnya. Ya gara-gara saya waktu S1 Kebayang tuh kamu misalkan hari ini dengan your attitude hari ini, your personality hari ini, kamu mengambil baju warna pink misalkan. tong pink hijau ya pink dan ekstrim. Oke. Saya kebiasaan. Jadi keputusan saya balik lagi kepada kebiasaan dulu. Saya waktu S1 desain produk, pasti nggak hamplas, pasti eta. Mun baju nanggeus teu hideung, kaciri. Nah, tidinya akhirnya tuh leuweun bikin kayak jadi asa acan kelek koneng gitu. Loba we. Jadi awalnya expect fungsi, akhirnya mah jadi teu gareunah we mun teu make hideung teh gitu kan. Jadi awalnya mah kadinya. Sama dengan gelang. Gelang saya awalnya karena saya kan kidal. Oke. Dicarekan wae ku kalau teh. Henteu dicarekan. Alhamdulillah Bapak. Geureuh. Tong ku kiri, dahar ku kiri, naon kiri. Akhirnya saya pakai tanda kalau di kiri itu ada gelang yang mengingatkan saya tong make ieu. Oke. Tapi lila-kalilaan jadi Habit. biasa. Teu make teh asa teu geunah. Asa anu leungit. Asa anu leungit. Makanya yang kiri selalu lebih banyak daripada yang kanan. Yang kanan bisa teu make teu masalah, tapi mun kiri kudu leuwih misalnya kanan hayang make gelang. Nu kiri kudu tambahan. Nah, jadi aya kan itu. Nah, pertimbangan gitu pilihan. Fungsi ya, tanda ya. Awalnya fungsi. Nah. Da mah geus teu ngaruh, da urang geus teu dominan teuing. geus tara make kan kiri emang mau minum-minum. Dulu dominan. Dulu mah wah, ngegambar nulis kiri. Sampai akhirnya kiri kanan bisa. Akhirnya mah geus kanan ku kiri geus teu bisa. Pembunuhan karakter ya. Tapi kolotnya sebenarnya mah ngelarang pas dahar. Oh, eta unggul pada awalnya mah. Tapi urang jadi tertarik jadi amun
orang tengah biasa pisan, iya bakal mau apa-apa ya. Jadi SMP masuk ke SMA baru saya jadi di kanan semua. Tapi pas bebersih mah tadi dilarang ke kiri kan? Bebersih ke kiri dilarang. Mana? Wah, Oke. Ya kan akhirnya kan secara simplistis yang itu kemudian menjadi simbol kamu garis kanan garis kiri. Oke. Pilihan. Padahal itu urusan lain nunggu atau bahkan positioning sebelah kanan sebelah kiri. Yeah. Kamu yang setuju sebelah kanan sebelah kiri. Lagi-lagi kita dihadapkan dengan sebuah pilihan. Dalam penggunaan fungsi apapun kita harus dihadapkan dengan pilihan. Seperti hanya kamu memilih brand rokok misalkan, brand kopi misalkan, brand smartphone misalkan, kita dihadapkan dengan sebuah pilihan. Entah itu urusan dengan pertimbangan dengan harga yang kita pilih nominal yang kita punya, atau dengan knowledge tentang produk yang kita punya, kadang-kadang nggak simetris, nggak selalu simetris antara yang kita miliki dengan knowledge yang kita punya. Duit kan hayang 1 juta, hayang iPhone misalkan, nah, kan itu simetris. Tapi iPhone 4 800.000. Madinya, anu karek langit HP mah nggak survei. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang teman-teman biasa lakukan ketika berhadapan dengan sejumlah pilihan yang itu membuat bikin sesuatu yang gamang, yang bikin sesuatu yang itu biasanya apa sih gitu? Yang bikin balung teh? Apa karena keterbatasan tentang knowledge antara dua pilihan itu, pengetahuan tentang yang dipilih itu, atau keterbatasan bukan sekedar informasi, tapi keterbatasan kita dalam ada itu mah lain urusan saya, itu mah urusan itu misalnya saya mah urusan si mama, milih-milih nuki mah lain urusan saya, urusan pemajikan, urusan nuki mah lain milih saya, tapi urusan budak gitu kan. Faktor naon? Karena ini kan berimbas kepada karena pada setiap pilihan hidup yang kita ambil, apapun pilihannya, entah dalam urusan sikap, entah itu urusan keyakinan, entah itu urusan apapun, itu bukan tanpa yaitu konsekuensi logis dan logis, gitu kan? Terlebih bagi mereka yang meyakini adanya hari akhir, adanya yaumul hisab, semua karena ya ujung-ujungnya, lalu apa yang kita hisab? Ya kamu pilih. Jadi apa yang kamu hisab, apa yang suatu saat nanti akan dihisab, yang kamu pilih. Bukan hanya sekedar kamu pakai. Yang ini kemudian dalam ranah filsafat, yang namanya pilihan itu adalah salah satu masalah terbesar dalam masalah filsafat setelah masalah kematian. Setelah Kematian adalah masalah pilihan. Jadi mau di level ke teh? Ya, kedua. Ada beberapa yang mengindikasikan seperti itu. Dan masalah terberat manusia adalah pilihan. Selain urusan berhadapan dengan kematian. Ya. Kita simulasi. Mau melihat apa naon pilihan pertama bisa. Topik apa yang menjadi pertanyaan? Pertimbangan apa yang pertama? Ketika HP ya objeknya. Yang pasti berangkatnya beri contoh. Saya baterai. Long life-nya. Jadi ulah nepikan ka setik-setik kudu power bank gitu. Tapi baterai ini jadi sejajar. Mun baterai badak tapi spek kamera nggak oke, nggak. Jadi itu dua nanti kudu aya nomor hiji. Akhirnya dua nanti sok ngelehan. Kameranya teu maksimal tapi baterai rada maksimal. Dua spek kamera jeung baterai itu nomor hiji. Nu kaduanya baru masuk indikator kamu mah. Indikator orang mah. Baru masuk keduanya adalah speednya. Kecepatan memori. Speed sama memori sama kalau memori asal bisa eksternal aman lah. Jadi lebih pada cepat tuh gitu ya. RAM. RAM. Mau RAM oke ya sudah. Nah, baru masuk ke harga. Tapi
harga selalu jadi benteng sebenarnya mah. Walaupun bukan yang paling penting gitunya, tapi itu jadi benteng lah. Itu bukan skill. Tapi mungkin kalau dari orang disingkirkan dulu masalah harga, karena jujurnya segala sesuatu yang saya pilih ujungnya akan mentok di harga sih sebenarnya mah. Ya. Tapi Harga itu bisa difahami juga sekadar bukan sekadar nominal tapi kemampuan kita ya. Ya betul. Ada duit mah aya tapi lain kereta KB. Nah itu dia. Jadi intinya sih kalau saya lebih kepada baterai dan kamera. Main apa enggak? Speed kecepatan. Kecepatannya. Terus nanti kamera. Berarti iPhone 4 bisa. Bisa. Geus lemot ya kan. Ya. Ini naon memang karena HP objeknya. Udah bisa nelpon, bisa SMS, bisa media sosial, udah gitu aja. Medsosnya. Udah gitu aja. Jadi kekuatan jaringan lalu. Ya, nah kayak gitu aja. Karena teknis yang lainnya gua ngerti. Betul. Dan itu kan berangkat dari aktivitas kita. Iya, aktivitas. Soalnya kalau saya nggak nge-game, nggak bukan HP gitu. Kalau HP-nya bisa dipakai nge-game. Oh berarti game oke Pak? Oh, oke. Oh jadi kecepatannya bukan. Oh, oke. Game. Ya game. Berarti Peruntukan VGA. Berarti game. namanya VGA lah di komputer mah. Ya oke. Palingan tawaran Pro M1 ada ke kuat pisan anu makin budak-budak. Kamu karek melikeun HP budak. Heeh. Jeez. Nah, itu. Asus murah ya, Le. Beli ah. Pas main game, halus kieu deh. Jadi spek 4 juta dimasukin ke spek HP 2 jutaan. Oh, Asus. Kelemahannya tuh ya tapi. Ayalah kelemahan. Jadi Tapi baterainya di badan. Parah. 5.000 emang. Eta orang pas melikeun budak, itu HP murah itu anjing. Oke. Nah, baik deh ke yang berikutnya. Jadi orang jadi kalau belinya adalah barang baju, faktor non lah. Urang lah ya biasa mah ngena. Warna dan corak minim. Orang corak loba itu pada orang nyian. Jadi orang baju dan corak. Bung rame teuing karena orang ada pemikiran gini, saya tidak mau dinilai oleh orang hari ini karena orang itu melihat saya punya baju yang berbeda. Jadi harus saya yang dilihat bukan bajunya tadinya. Faktor bahwa ya yang kedua bahan. Orang bukan dal teuing yang nipis, ta eta. Mulan. Ulang Abi kaji aurat. Itu berarti Ustaz. Kudu simpel. Ulah rame pokoknya. Ulah rame sablonan. Terus nu kedua maksimal mah kudu panjang. Mun bisa kudu panjang. Panjang teh leungeunna tenang. Panjang leungeunna. Atau pencuri, panjang leungeun pencuri. Pencuri hati jamaah gitu. Yang bisa multifungsional pas naik motor. Jadi orang kudu pakai jaket. Nah, gitu. Milan. Simple. Dari desain segala macam simple apa gambarnya. Simple. Urusan harga nggak penting. Kau mau pamer emang gitu kan? Pamer emang bodas kita tarima sih orang. Minimal tersare lah. Pingongnya ditarima sih. Pingongnya ditarima. Tah, teuing urang. Tarima mah tarima sih. Pas kesare. Nggak dipakai lagu sate apa? Makanya di kamar we pas keluar ganti deui. Ya artinya kan setiap manusia apapun ya pada akhirnya ketika mengambil sebuah pilihan mereka pasti memiliki indikatornya. Yes. Indikator itu, nah ini yang harus kita pertanyakan adalah ketika kita menggunakan indikator atau memilih indikator itu sendiri, pertimbangannya apakah hanya sekadar pertimbangan akalnya saja? Misalkan kalau kita bagi-bagi, apakah hanya pertimbangan esensinya, misalkan atas nama hati, misalkan esensi sesuai hati, misalkan ini intinya gitu, atau ya ada yang lain melibatkan urusan hawa nafsu. Mi, kalau dari tadi kan yang orang kasih contoh itu hanya masalah spesifikasi ya. Ya. Ada contoh nggak sih yang bukan itu pilihannya? Barangnya naon nih? Ya, nah, kemampuan manusia dan permasalahan manusia tentu akan dihadapkan dengan ragam benda atau ragam masalah dengan sejumlah indikator yang berbeda. Tentu akan indikatornya akan sangat lebih complicated deh, namun misalkan mana yang dititah milih AWW. Tidak semudah membuat indikator milih HP. Benar. Bisa. Iya kan? Bisa. Seperti hanya orang harus memilih agama. Seperti hanya orang harus memilih agama. Lu mau memilih agama mana? Karena kan sama Tuhan sendiri silahkan mau pakai agama apa aja silahkan. Itu kan indikatornya lebih edan deh, gitu kan? Tidak sesederhana seperti hanya kita memilih smartphone misalnya. Artinya manusia akan seolah-olah bahkan dalam proses ketika kita masih belajar berjalan, belajar ngorondang sekalipun kita belajar sejak itu. Orok makan misalkan
walaupun orang pernah ingat ke orok juga kumaha, tapi ningali orok gitu kan, atau yang baru balita gitu kan, ketika ada di sekelilingnya barang yang dimaksud dengan fase oral misalkan, apapun yang dia masukkan, seolah-olah tanpa pertimbangan apapun, tapi kan itu oke, buktinya dia milih dari sekian banyak barang, misalkan ada 3 barang, kenapa dia milih yang itu yang harus dia masukkannya, kenapa tidak yang ini misalkan? Malah di salah satu suku si anak kecil ini dari awal sudah harus memilih beberapa barang yang nantinya menjadi parameter orang tuanya melihat akan ke arah sana, ya. Gitu. Misalkan di tradisi Jawa, alhamdulillah udah maghrib, kita stop dulu. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya masih tentang pilihan tapi dengan topik berbeda tentunya. Oke? Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.